Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kredit analisis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Oktaviana Putri, NPM Akhiran 105, lalu selanjutnya Nadia Putri, NPM Akhiran 121, selanjutnya ada Rida Arsy Waradiba dengan NPM Akhiran 228, dan Ulan Lutfi Oktavia NPM Akhiran 229, dan Deviana Husnul Anggraini NPM Akhiran 231. Yang selanjutnya likuiditas dan modal kerja. Nah, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dipandang sebagai jangka waktu sampai dengan 1 tahun atau diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan periode waktu yang mencakup siklus pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditor. Hal ini juga penting dalam mengukur cadangan cair tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar keseimbangan perusahaan dari arus kas masuk dan arus keluar. Selanjutnya, aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar adalah kas yang dan aset lainnya yang diharapkan menjadi satu diwujudkan dalam bentuk kas atau dua dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan jika lebih besar dari 1 tahun. Akun-akun laporan posisi keuangan yang biasanya dimasukkan sebagai aset lancar yaitu efek yang dapat diperdagangkan yaitu jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban diharapkan puas dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya meliputi utang, hasil bayar, utang bank jangka pendek, utang pajak, biaya masih harus dibayar, dan bagian lancar utang jangka panjang. Nah, yang selanjutnya, ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung jumlah modal kerja perusahaan keseluruhan untuk tindakan peraturan dan kebijakan. Ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Rasio lancar didefinisikan sebagai rasio lancar sama dengan aset lancar per kewajiban lancar. Relevansi dari rasio lancar yaitu alasan digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar, penyangga saat terjadi kerugian, dan cadangan dana likuid. Menggunakan rasio lancar untuk analisis yang pertama, kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, likuiditas tergantung untuk sebagian besar pada arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Lalu yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemudian pola arus kas masa depan. Yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kemudian adalah likuiditas. Selanjutnya, ukuran likuiditas berbasis kas rasio. Nah, kas dan setara kas yang paling likuid adalah aktiva lancar. Rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Angka ini yang dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar dihitung sebagai berikut. Makin tinggi rasio ini, makin likuid aset lancar. Selanjutnya, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Kecukupan kas rasio yang mengukur lain adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar. Hal ini dapat dihitung sebagai berikut. Semakin besar rasio, semakin banyak kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Jadi yang selanjutnya yaitu analisis aktivitas operasional likuiditas. Di sini ada 3 pengukuran. Yang pertama ada pengukuran likuiditas piutang usaha. Nah, di sini pengukuran ini mengevaluasi seberapa efektif perusahaan mengelola piutangnya dan seberapa cepat perusahaan mengubah piutang menjadi kas. Rasio ini memberi gambaran tentang kebijakan kredit perusahaan dan kemampuan menagih pembayaran dari pelanggan. Dengan rumus penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang, di mana
Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat piutang diubah menjadi kas yang memberikan likuiditas yang baik. Apabila rasio rendah, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan menagih piutang atau memiliki kebijakan kredit yang terlalu longgar. Kemudian yang kedua ada pengukuran perputaran persediaan. Rasio ini menilai seberapa cepat perusahaan menjual dan menggantikan persediaannya dalam satu periode waktu. Rasio ini mencerminkan efektivitas manajemen persediaan dalam mengelola stok barang. Ditulis dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, di mana rasio tinggi menunjukkan bahwa persediaan dijual dengan cepat, yang bisa berarti pengelolaan persediaan yang efisien. Apabila rasio rendah menunjukkan potensi masalah dalam pengelolaan persediaan, seperti persediaan yang usang atau barang yang tidak laku. Dan yang terakhir ada likuiditas kewajiban lancar. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan membayar kewajiban lancar atau utang kepada pemasok selama periode waktu tertentu. Rasio ini mencerminkan kebijakan pembayaran perusahaan terhadap kewajiban jangka pendeknya. Ditulis dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata hutang usaha, di mana rasio tinggi menunjukkan perusahaan cepat melunasi kewajiban kepada pemasok, yang bisa berarti manajemen keuangan yang ketat, tetapi bisa juga mengindikasikan kekurangan modal kerja. Apabila rasio rendah dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mengambil keuntungan dari syarat kredit yang diberikan pemasok atau mungkin menghadapi kesulitan likuiditas. Kesimpulan dari analisis ini, pengukuran aktivitas operasional likuiditas sangat penting dalam analisis kredit karena memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk mengelola piutang, persediaan, dan kewajiban lancar. Kemampuan ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga likuiditas dalam operasi sehari-hari. Selanjutnya ada tindakan likuiditas tambahan. Yang pertama ada komposisi aktiva lancar. Jadi merupakan indikator likuiditas modal kerja, di mana penggunaan perbandingan persentase ukuran umum memudahkan evaluasi likuiditas komparatif terlepas dari jumlah dolarnya. Yang kedua ada rasio aset test fast, yaitu rasio ini mencakup aset-aset yang paling cepat dikonversi menjadi kas dan dihitung karena persediaan seringkali merupakan aset lancar yang paling tidak liquid dan tidak termasuk dalam rasio aset test. Yang ketiga ada ukuran arus kas, di mana sifat statis rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas untuk mengendalikan pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo telah mengarah pada pencarian ukuran likuiditas yang dinamis. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan manajemen, di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Efek itu mengharuskan perusahaan untuk memasukkan dalam laporan tahunan mereka untuk diskusi dan analisis manajemen yang diperluas mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi MD&A. Yang selanjutnya ada analisis what if, itu merupakan teknik yang berguna untuk menelusuri dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar solvabilitas. Nah, dasar-dasar solvabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada struktur modal dan yang kedua ada pendapatan. Struktur modal sendiri merujuk pada sumber pendanaan perusahaan, di mana pendanaan atau pembiayaan berkisar dari modal ekuitas yang relatif permanen sampai sumber pembiayaan yang lebih berisiko atau sumber pembiayaan sementara jangka pendek. Sedangkan pendapatan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasional perusahaan. Pengukuran berbasis pendapatan merupakan indikator kekuatan finansial yang penting dan dapat diandalkan. Selanjutnya terkait pentingnya struktur modal. Struktur modal ini sangat penting bagi perusahaan karena struktur modal merupakan pembiayaan ekuitas dan hutang perusahaan. Struktur modal sering diukur berdasarkan besar kecilnya sumber pembiayaan, stabilitas keuangan perusahaan, dan risiko kebangkrutan berdasarkan sumber pembiayaan, jenis, dan jumlah berbagai aset yang dimiliki. Nah, tampilan di layar merupakan salah satu contoh distribusi aset dan struktur modal dari perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait karakteristik utang dan ekuitas. Ekuitas dan utang ini sangat berbeda, di mana ekuitas merupakan komponen yang merujuk pada risiko modal perusahaan. Karakteristiknya adalah pengembaliannya yang tidak pasti atau tidak dapat ditentukan, serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Sedangkan utang merupakan
kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan. Utang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan tanpa mempedulikan kondisi keuangan perusahaan. Demikian pula dengan bunga berkalanya. Apabila perusahaan tidak bisa membayar utang yang mereka miliki, maka kreditur bisa membawa ini ke jalur hukum atau menuntut perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait motivasi utang modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya pendanaan utang dan analisis risiko. Yang pertama ada konsep leverage keuangan, di mana perusahaan yang memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Faktor yang kedua yaitu penyesuaian terhadap book value atau nilai buku dari liabilitas. Nah, penyesuaian ini dapat penyesuaian dari yang pertama pajak penghasilan tangguhan, kemudian sewa guna usaha operasi, pendapatan di luar neraca, kewajiban kontingent atau hak minoritas. Selanjutnya ada utang yang dapat dikonversi, dan yang terakhir saham preferen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, materi selanjutnya adalah komposisi struktur modal dan solvabilitas. Nah, komposisi struktur modal dan solvabilitas ini adalah risiko fundamental dengan struktur modal dengan utang adalah risiko tidak cukupnya kas pada saat-saat sulit. Nah, dalam komposisi ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah laporan common size dalam analisis solvabilitas, yaitu alat komposisi dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Selanjutnya ada ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Nah, rasio struktur modal ini merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Jadi rasio yang umum digunakan itu adalah ada total utang terhadap total modal. Rumusnya adalah total debt dibagi dengan total kapital. Jadi total debt-nya itu terdiri dari utang lancar, jangka panjang, dan utang lainnya, sedangkan modalnya dari utang dan ekuitas pemegang saham. Lalu yang kedua ada total utang terhadap modal ekuitas. Rumusnya total debt dibagi shareholders equity. Lalu yang ketiga ada utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, di mana untuk mengukur hubungan antara utang jangka panjang atau kewajiban tidak lancar terhadap modal ekuitas, rumusnya long term debt dibagi dengan shareholders equity. Yang terakhir ada utang jangka pendek terhadap total utang, yang merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Biasanya itu terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. Nah, selanjutnya ada interpretasi ukuran struktur modal, yaitu umumnya analisis common size dan rasio struktur modal itu mengukur resiko struktur modal perusahaan. Jadi makin tinggi proporsi hutang, makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. Nah, ukuran struktur modal digunakan sebagai alat penyaring. Nah, yang terakhir ada ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Jadi komposisi aset dalam analisis solvabilitas itu kayak merupakan alat yang digunakan alat atau instrumen yang digunakan dalam menilai resiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan. Nah, yang terakhir ada cakupan laba atau earnings coverage, yaitu salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk melihat ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Nah, saat utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya itu membaik, sementara persyaratan kas tahunan untuk membayar bunga atau menyisihkan dana itu tidak berubah atau meningkat. Jadi pembatasan ini itu menyorot pentingnya peranan cakupan laba perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Yang pertama ada hubungan laba dengan beban tetap. Jadi hubungan laba dan beban tetap ini merupakan bagian dari analisis cakupan laba dengan rumus yang dapat dirumuskan dengan earnings available for fixed change dibagi dengan fixed charge dibagi dengan fixed charge. Untuk menghitung beban tetap, bunga yang ada beberapa poin. Yang pertama, bunga yang timbul merupakan beban tetap yang paling jelas dan nyata yang timbul dari akibat utang. Beban bunga berbeda dengan bunga yang dibayar karena yang pertama ada perubahan utang bunga, kapitalisasi bunga yang disajikan bersih, amortisasi
diskon dan premium. Yang kedua, bunga implisit atau kewajiban sewa guna usaha, yaitu saat dikapitalisasi, bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga dan laporan laba rugi, meskipun sebagian besar hal ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Yang ketiga ada persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan, dan dapat dirumuskan dengan preferred stock dividend requirements dibagi 1 dikurangi effective tax rate. Nah, yang selanjutnya adalah ada persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Nah, pembayaran kembali pokok pinjaman ini dari perspektif arus keluar dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga. Pada kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Nah, alasan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman tidak diakui dalam perhitungan rasio laba itu rasio laba terhadap beban tetap itu karena rasio laba terhadap beban tetap berdasarkan pendapatan. Jika suatu perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima, maka perusahaan harusnya mampu meminjam kembali utang dan melunasi pembayaran pokok. Alasan yang ketiga adalah memasukkan pembayaran pokok pinjaman akan menghasilkan perhitungan ganda. Yang terakhir, masalah pemasukan persyaratan membayar kembali utang pada beban tetap adalah tidak semua perjanjian utang mengharuskan penyisihan dana atau kewajiban pembayaran kembali yang sama. Dan selanjutnya ada jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan ini itu atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan terlihat jelas. Ada lagi beban tetap lainnya, yaitu analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang, dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Lalu beban tambahannya tidak langsung terkait dengan utang, tetapi tidak dianggap komitmen jangka panjang yang bersifat tetap adalah kontrak pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan jumlahnya di atas persyaratan normal. Di samping ini ada menghitung laba terhadap beban tetap. Jadi ada rumus untuk menghitung rasio laba terhadap beban tetap yang konvensional, yaitu seperti ditampilkan ada pre-tax income, interest expense, amortisasi of debt expense, interest portion, tax adjust, amount of treasury capitals, and undistributed income yang kurang dari 50%, terus dibagi dengan total interest incurred, amortisasi debt expense ya, dengan diskon atau premi, interest portion, dan tax adjust preferred stock dividend. Nah, untuk memudahkan penyajian ada 2 pos atau cadangan yang tidak dimasukkan dalam rasio di atas, tapi pos ini tuh perlu dimasukkan ke dalam rasio jika ada, yaitu kerugian anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas harus diberikan secara keseluruhan saat menghitung laba. Dan yang kedua, kerugian investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% yang menggunakan metode ekuitas tidak perlu dimasukkan ke laba kecuali untuk utang anak perusahaan yang dijamin oleh perusahaan. Nah, poin yang kedua adalah analisis periode penagihan bunga, yaitu ukuran cakupan laba lainnya, yaitu rasio periode penagihan bunga. Rasio ini itu mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungan sederhana, rasio ini itu memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis rasio laba terhadap beban tetap. Lalu poin yang selanjutnya ada hubungan arus kas dengan beban tetap, yaitu perusahaan harus membayar beban tetap secara tunai, sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dengan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Jadi bagian itu menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan ini.
Ada rumus-rumus terkait, yaitu yang pertama ada rasio kas terhadap beban tetap. Jadi rasio ini dihitung dengan menggunakan kas dari operasi sebagai pembilang sebagai ganti dari laba pada rasio laba terhadap beban tetap. Kas dari operasi disingkirkan kepada laporan kas. Nah, dengan rumus pre-tax operating cash flow ditambah dengan adjustment ROC dibagi dengan fixed charge. Lalu yang kedua ada kas dari operasi permanen. Hubungan antara kas operasi perusahaan dengan beban tetap penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Hal ini biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Nah, perubahan model kerja operasi yang permanen ini sudah dinilai. Model kerja operasi ini lebih terkait dengan penjualan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga seringkali lebih stabil dibandingkan arus operasi. Nah, bisa dilihat dengan rumus pre-tax income ditambah dengan adjustment dibagi dengan fixed charge ditambah preferred dividends dibagi 1 dikurangi tax rate. Lalu ada cakupan laba atas dividen saham preferen. Nah, analisis saham preferen ini seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis ini serupa dengan analisis bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang. Perhitungan ini harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preferen dalam beban tetap. Maksudnya ada interpretasi ukuran cakupan laba. Ukuran cakupan laba ini memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba penjualan. Nah, yang pertama ada pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam menguasai cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah pentingnya ukuran asumsi cakupan laba, yaitu dalam menentukan cakupan laba dapat diterima tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Perhitungan laba terhadap cakupan beban dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi dihentikan, pas luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Poin yang terakhir adalah resiko dan pengembalian seluruh modal. Jadi suatu perusahaan dapat meningkatkan resiko dan potensi pengembalian pemegang saham dengan meningkatkan utang, mengganti ekuitas dengan utang sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya dan adanya hubungan yang spekulatif antara resiko dan pengembalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada ditanyakan. Bye-bye.